Pada video kali ini, kita akan membuat simulasi keamanan mikrotik untuk mencegah port scanning atau untuk memblokir port scanning. Jadi, pertama yang perlu kita siapkan adalah software DNS3, kemudian VirtualBox, dan WinBox. Selain itu, di sini saya sudah menyiapkan topologi sederhana, yaitu ada CloudNAT ini sebagai sumber internet, kemudian Mikrotik VM untuk konfigurasi, kemudian switch, kemudian ada client PC dan attacker. Jadi di sini attacker berfungsi untuk menguji port scanning yang mengarah ke mikrotik. Langsung saja kita coba, tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu IP address milik mikrotik. Jadi di sini kita masuk ke mikrotiknya menggunakan IP enter 1 yang diperoleh secara otomatis dari internet. Langsung saja kita buka ke Winbox. Nah, di sini kita masukkan IP yang didapat dari Ether 1 tadi. Berhubung di sini saya sudah mengkonfigurasinya dan sudah memberikan passwordnya juga, untuk loginnya tetap admin sesuai default. Langsung masuk saja. Nah, pertama yang perlu disiapkan untuk konfigurasi pemblokiran port scanning yang dikonfigurasi pada firewall. Sebelum itu kita harus konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk IP address Ether 1 ini didapatkan dari internet, jadi dinamis. Kemudian di sini saya sudah membuat Ether 2. Jadi ini nanti yang akan memberikan IP kepada klien, yaitu klien si attacker tadi dengan klien yang satunya. Di sini saya berikan IP 192.168.1.1. Jika sudah membuat IP address, selanjutnya membuat DHCP server. Jadi di sini saya sudah membuat DHCP servernya yang mengarah ke Ether 2 yaitu 1.1. Jadi supaya nanti si klien ini mendapatkan IP address otomatis. Jika sudah konfigurasi DHCP server, selanjutnya kita konfigurasi firewall pada NAT. Nah, di sini saya sudah konfigurasi NAT-nya pada tab general. Pada kolom chain saya beri src NAT. Kemudian out interface-nya Ether 1 yang berarti dia mendapatkan internet dari Ether 1 ini. Kemudian untuk agent-nya masquerade. Jika sudah seperti ini, sudah konfigurasi IP address, DHCP server, dan firewall NAT, otomatis si klien ini juga akan mendapatkan IP otomatis. Jadi kita tinggal konfigurasi aja. Kita buka ke DNS3, kita masuk ke Kali Linux yang akan menjadi penyerangnya ini. Kita mulai start.
Untuk kita di sini saya sudah membuat username dan passwordnya, jadi tinggal masuk saja. Nah, pada kali ini kita masuk ke terminal, kita masuk menggunakan root terlebih dahulu. Gitu. Yang pertama kita cek IP address yang didapatkan klien Linux ini dengan cara ifconfig. Nah, terlihat di sini Kali Linux mendapatkan IP 192.168.1.254 yang dimana si IP ini defaultnya adalah si header 2 yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, jika sudah, sekarang kita coba ping terlebih dahulu apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Ya, sudah mendapatkan internet. Sekarang kita coba masuk ke webpage Mikrotik melalui Google Chrome. Kita coba masuk ke. Nah, jadi untuk masuk ke webpage Mikrotik, masuk ke Mikrotik melalui webpage itu, kita tinggal masukkan saja IP default dari Mikrotik tadi, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Mikrotik melalui webpage. Nah, jika sudah begini, selanjutnya kita akan melakukan port scanning ke Mikrotik kita yang tadi dengan cara ketik promnya nnet. Nah, di sini kita ketikkan IP address default atau IP address gateway-nya si IP address yang dimiliki klien Linux ini. Jadi dari sini jika kita menggunakan IP ini, otomatis semua yang mendapatkan IP address 254, 253 dan seterusnya itu akan terscan karena dia merupakan IP gateway-nya. Kita enter saja. Terus ini artinya sedang scanning ya. Kita tunggu. Nah, untuk melakukan port scanning ini memang harus menunggu beberapa saat. Nah, terlihat di sini ada beberapa port yang terbuka statusnya, yaitu port 21, 22, 23, 80, 821 ini port within box. Kemudian terlihat statusnya open semua, yaitu terbuka semua. Kemudian service ini merupakan dari port dari ini HTTP port 80. Jadi dari sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa port scanning berhasil dilakukan. Jadi port scanning ini belum kita blok. Sekarang kita akan memblokir port scanning.
Jadi nanti hasilnya bakal ketika scanning dia akan loading stuck di sini saja seperti tadi loadingnya itu, dan tidak akan muncul tampilan seperti ini. Sekaligus ketika membuka webpage tadi kita tidak dapat login seperti itu. Sekarang kita konfigurasi blok port scanning pada MikroTik menggunakan firewall filter. Kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Kita masuk Winbox MikroTiknya, lalu masuk ke firewall filter. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat rules-nya dari port scanning. Ini saya matikan. Jadi untuk konfigurasinya kita ke jendela firewall filter rules, kemudian tinggal pilih add saja. Isinya seperti ini. Pertama kita buat fill rule-nya terlebih dahulu. Pada tag general ini kita pilih chain-nya itu yang input. Karena kenapa? Karena si penyerang ini dari luar masuk ke MikroTik, bukan MikroTik yang keluar atau mengeluarkan. Jadi makanya dipilih chain input ini. Kemudian in interface-nya ini header 2 yang dimana si scanning ini nanti rules-nya berada pada header 2 yang dimana header 2 ini yang memberikan IP pada klien. Nah, kemudian di extra ini PSD ini kita keluarkan seperti ini, kita ambilkan seperti ini. Kemudian pada action-nya kita pilih add SLP itu address list ini. Kemudian address list ini kita isikan ya. Di sini saya memberikan namanya. Jadi nanti bakal keluar namanya ini yaitu IP port scanning. Jadi bebas teman-teman mau ngasih nama apa, tapi di sini saya kasih nama IP port scanning. Sudah klik play lalu OK saja. Dan jika sudah membuatnya, kita nyalakan aja ini. Selanjutnya untuk rules drop-nya, rules memblokirnya. Jadi di sini saya sudah membuat untuk rules drop-nya. Jadi di bagian chain ini isikan input sama seperti tadi. Kemudian pada source address list-nya, nah di sini kita pilih IP port scanning. Jadi dipilih rules yang sudah kita buat tadi di sini itu, masukkan di sini. Kemudian untuk interface-nya itu sebenarnya kita bisa dikasih header 2. Cuma di sini saya hilangkan saja supaya lebih enak untuk jadi menyeluruh, dia tidak fokus di header 2 saja. Kemudian pada action-nya tetap karena kita action-nya drop atau memblokir, jadi kita pilih action drop. Kita nyalakan. Nah, terlihat teman-teman di sini ada paket dan byte. Jadi di sini nanti dia untuk saat ini karena kita belum menjalankan port scanning, jadi dia tetap stuck di 0 byte. Jika nanti kita sudah melakukan port scanning, dia akan bergerak atau dia akan naik untuk monitoring. Parameternya akan naik. Jadi kita sudah nyalakan. Nah, kemudian kita menuju ke tab address list. Nanti ketika kita melakukan port scanning, si penyerang itu akan muncul di sini. Jadi nanti akan tampil si IP penyerang dan namanya root
dari yang kita buat tadi akan tampil di sini. Sekarang kita langsung coba saja. Tampilan untuk konfigurasi. Kami sudah masuk ke tampilan Kali Linux. Kita masuk ke terminal. Kita coba lagi port scanningnya. Kita cek lagi, pastikan lagi IP-nya. Kita mendapatkan IP-nya lagi. Kemudian kita pin. Kita langsung port scanning aja. Nah, nanti jika si pemblokiran port scanning itu berhasil, dia akan stuck seperti ini terus. Jadi sembari menunggu, kita cek uji lagi melalui webbrick. Jadi di webbrick ini kita akan login ke MikroTik kita. Kalau pemblokirannya berhasil, kita tidak akan bisa masuk atau login melalui webbrick. Nah, terlihat teman-teman, di sini kita stuck pada tampilan login. Jadi dia akan loading terus-menerus seperti ini. Di terminal juga akan seperti ini. Dia akan stuck seperti ini terus karena pemblokiran sudah berhasil. Untuk mengecek lagi, kita masuk ke MikroTik router kita. Oke, kita lihat parameternya. Sebenarnya dari pengujian seperti ini saja, kita sudah pasti dipastikan berhasil untuk pemblokirannya. Jadi kita cek melalui MikroTik. Nah, terlihat teman-teman pada menu address listnya, lihat ini si penyerang tadi kita kali ini gitu, terlihat IP-nya di sini yang dimana dia sedang melakukan percobaan post scanning dan terblokir oleh firewall kita. Bisa dilihat pada bytes dan paketnya yang sebelumnya 0, jadi kita sudah naik angkanya. Ini kenapa kok diam? Karena kita tadi logout dari Kali Linux. Kalau kita tidak logout, nanti dia akan tetap bekerja.
Tapi jika dilihat dari sini saja sudah membuktikan bahwa force scanning berhasil, pemblokiran force scanning berhasil dilakukan. Mungkin itu saja dari saya videonya. Terima kasih.